Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, sebagaimana biasa kita memanfaatkan waktu subuh, setelah subuh di Sabtu pagi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita terima. Pertanyaan tentang tempat dan waktu kita wajib mengulangi sholat belum selesai, tapi ada pertanyaan lain. Salah seorang jemaah kita bertanya saya melalui WA. Saya katakan saya tidak dapat menjelaskannya via WA. Saya insya Allah akan menjelaskannya di Sabtu pagi. Pertanyaannya adalah mengenai melafalkan niat sholat. Sebelum saya menjawab, saya membuat ilustrasi. Di masjid, di halaman masjid kita ada pohon mangga. Boleh tidak kita mengambil buahnya? Boleh, karena berada di halaman masjid. Itu masalah lain Pak ya. Ketika kita mengambil buah mangga tersebut, kita terbagi 3 kelompok. Yang pertama, kebetulan buahnya rendah, tangan kita sampai, berarti kita dalam kelompok orang yang tidak membutuhkan alat. Masuk kelompok orang yang tidak membutuhkan alat untuk memetik buah mangga. Kelompok yang kedua adalah buahnya tidak sampai untuk kita petik dengan tangan kita, tapi kita bisa melompat sih, buahnya dapat, atau tidak melompat tapi memanjat pohon. Berarti orang ini termasuk kelompok kedua, orang yang dianjurkan menggunakan alat, galah, bambu atau sejenisnya. Yang penting ada alat bantu untuk memetik buah. Yang ketiga, mohon maaf, orang yang cacat tubuhnya, tidak mampu untuk memanjat pohon dan tinggi, maka orang ini masuk kelompok ketiga, orang yang wajib menggunakan alat. Begitulah ilustrasi untuk niat sholat. Ada orang kelompok pertama, orang yang tidak membutuhkan alat bantu ketika mau sholat. Bagi orang yang kelompok pertama ini tidak wajib
Kenapa Anda tidak melapalkan niat? Tidak masalah. Melapalkan niat itu alat bantu agar hati kita ikut berniat. Tanpa melapalkan niat, saya sudah mampu menghadirkan niat sholat di dalam hati. Boleh. Ini kelompok pertama, orang yang tidak membutuhkan alat bantu, karena melapalkan niat adalah alat bantu untuk menghadirkan niat dalam hati. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, orang yang sunnahnya melapalkan niat sholat. Siapa itu, Pak? Orang yang dengan melapalkan niat dia terbantu untuk menghadirkan niat di dalam hatinya. Walaupun melapalkan niat itu tidak sangat dibutuhkannya. Ya. Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang wajib baginya melapalkan. Nah, siapa itu? Orang yang bila melakukan niat maka dia tidak mampu menghadirkan niat di dalam hati. Jadi kita tinggal kita tinggal mengelompokkan diri kita. Kita ini masuk kelompok mana? 1, 2, atau 3. Jadi melapalkan niat itu hanya sekedar alat bantu. Pertanyaannya, karena dia alat bantu, apakah dia bagian dari sholat? Jawabannya tergantung orangnya. Ada kaidah yang menyatakan mana yatimul wajibu ihi fahuwa wajib. Bila ada sesuatu yang tanpa sesuatu itu kita tidak bisa melaksanakan kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Atau hukum makan sahur ketika puasa Ramadan. Nah, tetapi bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, kalau dia tidak makan sahur, makan sahur itu menjadi wajib. Jadi alat dan sarana itu hukumnya mengikuti hukum tujuan. Atau hukum memberi nafkah kepada keluarga wajib. Anda tanpa bekerja mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga? Tidak. Maka mencari nafkah hukumnya, bekerja hukumnya menjadi wajib. Ketika
kita berada dalam masjid. Ada orang minta bantuan, tolong berikan saya uang sekian rupiah. Memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah. Uang saya ada di rumah, saya pulang ke rumah dulu. Pulang ke rumah itu hukumnya sunnah, karena memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah. Jadi inilah dalil yang dijadikan oleh ulama mazhab Syafi'i bahwa melafalkan niat itu hukumnya 3. Tidak wajib, sunnah, dan wajib. Dalil lain yang mereka gunakan adalah dalil naluri, dalil kias. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan ibadah-ibadah lain yang Nabi melafalkan niat untuk mengerjakannya. Dikiaskan dengan ibadah haji, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi melafalkan niatnya, labbaik Allahumma hajjan. Dan ketika Nabi ingin melaksanakan umrah, Nabi melafalkan niatnya, labbaik Allahumma umratan. 2 dalil inilah yang digunakan oleh ulama Syafi'i tentang hukum melafalkan niat sholat. Dengan 2 dalil ini, ulama Imam Syafi'i membantah pendapat yang menyatakan melafal niat itu hukumnya bid'ah. Tidak pernah Nabi mengajari kita melafalkan niat sholat. Tidak pernah Nabi melakukannya. Tidak pernah para sahabat melakukannya. Kalau kita lakukan, bid'ah. Pendapat itu dibantah oleh mazhab Imam Syafi'i dengan 2 dalil tadi. Tidak semua yang tidak dilaksanakan Nabi bid'ah. Apalagi ada dalil yang pertama, dalil kaidah fikih, dan yang kedua dalil qiyas. Pertanyaan jemaah kita berikutnya adalah, apakah niat sholat itu harus sempurna? Ya, mohon maaf Pak ya. Contoh, saya ini nggak masuk kelompok pertama yang tidak membutuhkan lafal niat, tapi juga tidak masuk kelompok ketiga yang lafal niat itu bagi saya wajib. Ya, saya masuk kelompok yang menengah lah. Melafalkan niat bagi saya sunnah. Ya, tadi sebelum sholat yang saya kerjakan macam-macam, masuk waktu sholat saya khawatir ya, niat tidak ada dalam hati saya, padahal niat itu
wajib. Kalau tidak saya bantu dengan alat bantu, saya tidak berniat. Nah, soal sholat subuh, berapa Pak unsur niat yang ada di sholat subuh? Unsur niat yang ada di sholat subuh 6. Apakah yang 6 ini harus sempurna, harus lengkap? Yang pertama, sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Subuhnya subuh apa? Wajib atau sunnah? Yang ketiga, rakaatnya berapa? Yang 4, 5, 6 ini cara pelaksanaannya, menghadap kiblat atau tidak? Kenapa dipermasalahkan menghadap kiblat atau tidak? Nanti ada kaitannya dengan nomor 2, sholat wajib atau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, wajib menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah, tidak wajib. Yang nomor 5, apa Pak? Berjamaah atau tidak? Kalau berjamaah, posisinya imam atau makmum. Yang nomor 6, sholatnya pada waktunya atau di luar waktunya. Jadi berapa Pak? 6. Jadi usolli fardhu subhi sudah berapa Pak? 2. Yang pertama sholat subuh, yang kedua subuhnya subuh wajib, bukan subuh sunnah. Karena sebelum sholat subuh usolli sunnata subhi, sholat sunnah. Yang ketiga jumlah rakaatnya, sholli fardhu subhi raka'ataini. Kemudian katakanlah saya posisi saya makmum, adalah melaksanakannya pada waktunya, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Nampak? Nah, Allah Akbar. Pertanyaan jemaah kita, kalau lafal menghadap kiblat tidak disebut, sah atau tidak niatnya? Sah nggak Pak Bro? Kan harus sama. Ini dikuranginya atau malah dikurangi menjadi 4. Sholli fardhu subhi raka'ataini, Allahu Akbar. Malah dikurangi dari 6 menjadi 3. Jadi seperti kita katakan tadi, lagi-lagi tergantung kondisi orang tersebut. Buah mangga posisinya di mana? Tinggi atau rendah? Kalau rendah dengan galah 1 meter cukup. Kalau tinggi, ya harus menggunakan galah 2, 3, 4, 5 meter. Kalau dia pada posisi wajib, dia tanpa melafalkan niat, dia tidak menghadirkan niat
dalam hatinya, dan tanpa mengucapkan enam aspek ini, niatnya tidak hadir di dalam hatinya, dia wajib enam. Tapi kalau hanya dengan 2 atau 3 saja dia sudah menghadirkan niat, boleh. Ya, yang 6 aspek ini tidak wajib lengkap. Mengapa? Lagi-lagi seperti kita katakan tadi, karena hanya alat bantu. Bagaimana kalau niatnya salah? Ketika melafalkan niat salah, tidak masalah, karena itu alat bantu. Karena kita ketika melafalkan niat belum sholat, karena melafalkan niat itu bukan rukun sholat. Mau sholat subuh, sholat fardhu zuhri, yang keluar sholat zuhur, sholat fardhu zuhri 4 rakaat, Allah Akbar. Boleh nggak? Boleh. Alat. Mau mengambil mangga, rencana mencari bambu, kok yang terambil potongan besi, boleh nggak? Boleh. Karena alat hanya sekedar alat yang dilafalkan sholat zuhur, sedang yang dilaksanakan sholat subuh, boleh. Karena yang penting hatinya hadir, niat itu hadir di dalam hati. Inilah yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Imam Syafi'i masih berusia sekitar 12 tahun, lalu tinggal di Madinah, tinggal di Mekah, datang ke Madinah, mau belajar ke Imam Malik. Sampai ke Madinah, datang ke rumah Imam Malik. Imam Malik sedang tidur siang, bertemu dengan satpamnya. Imam Syafi'i ditanya oleh satpam, "Anda siapa?" "Saya Syafi'i dari Mekah, ingin bertemu Imam Malik." Satpam melapor kepada Imam Malik, "Ada remaja datang mau ketemu dengan Tuan." Kaget Imam Malik, remaja datang jauh dari Mekah ke Madinah, transportasi ketika itu lumayan sulit. Apa kata Imam Malik? Tanya dia bagaimana dia mengamali sholat. Satpam keluar menemui Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, "Saya mengawali sholat dengan melaksanakan 3 hal sekaligus. Yang 3 itu 2 rukun, 1 sunnah." Jawaban itu disampaikan satpam ke Imam Malik. Imam Malik ketika mendengarnya kaget. Kata Imam Malik, "Ini tamu yang datang, tamu luar biasa."
Malik uji, bagaimana Anda memulai sholat? Kira-kira yang tiga itu apa, Pak? Saya memulai sholat dengan melaksanakan tiga hal sekaligus, 2 rukun, 1 sunnah. Apa yang tiga itu, Pak? Niat. Lalu niat, takbir, satu lagi tidak bisa, Pak, tidak boleh melafalkan niat ketika niat dalam hati. Melafalkan niat itu sebelum salam. Kok langsung salam? Iya, angkat tangan. Ya, ini katanya ya, berdiri tidak disebut oleh Imam Syafi'i. Padahal berdiri ini rukun sholat. Mengapa Imam Syafi'i tidak menyebut berdiri, padahal itu juga dilaksanakan? Karena berdiri walaupun dia rukun sholat, tidak wajib bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah. Benar, berdiri ini rukun sholat, tapi yang pertama bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak menjadi rukun. Yang kedua, ketika melaksanakan sholat wajib, sholat tarawih duduk silahkan. Kenapa Anda sholat tarawih duduk padahal Anda sehat? Silahkan, boleh. Tidak wajib. Karena dua hal inilah, maka Imam Syafi'i tidak memasukkan dalam tiga. Padahal itu rukun. Kata Imam Syafi'i, Allahu Akbar, tiga sekaligus dilaksanakan. Niat dalam hati ketika melafalkan takbir, maka tidak mungkin niat itu dilafalkan ketika takbir. Allahu Akbar. Yang pertama niat, yang kedua takbir. Takbir dengan niat bersamaan. Maka jangan Bapak Ibu mengkritisi kalau ada orang yang takbirnya agak lama. Kenapa? Karena dia memanfaatkan itu untuk niat. Allah. Kenapa tidak agak lama? Karena dia berusaha menghadirkan niat dalam hati. Allahu Akbar, tiga sekaligus, 2 rukun, 1 sunnah. Yang rukun niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang sunnah adalah mengangkat tangan. Jadi jangan kita salahkan panitia zakat muhajirin. Ketika kita mau bayar zakat, diajarinya kita niat. Terus Pak, baca niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li hadhihi sanah. Ya, bid'ah.
kita khawatir dia karena sibuk sana sini, ketika membayar zakat fitrah dia nggak sadar dia sedang membayar apa gitu kan. Hanya sekedar alat bantu. Jangan kita salahkan kalau ada orang mau wudu lalu membaca nawaitu al-wudu'a mustaqihan istibahatan lis-sholati lillahi ta'ala. Tapi lagi-lagi tergantung kondisi orang tersebut, apakah dia kelompok pertama, dua, atau tiga. Kalau salah tidak masalah karena belum memulai sholat. Itu saja untuk komentar masalah melapangkan niat sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini materinya sangat menarik ya. Ini terjadi perang argumentasi ya, masalah melafalkan niat ini. Bahkan sampai-sampai itu terjadi ribut ya. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh, ya kan, ribut. Padahal yang nggak sholat dia tenang-tenang aja ya, yang sholat ribut masalah melafalkan niat. Ini yang nggak sholat tenang ya, kalau diketahui. Alhamdulillah pagi hari ini dibahas oleh guru kita Ustaz Ibrahim Soeb ya, diberikan waktu. Silakan yang bertanya ya, karena ini ilmu ya, jadi jangan sampai nanti kita ribut masalah melafalkan niat. Silakan ya, Bapak-bapak, Ibu, diberikan waktu atau sesi bertanya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya berkaitan dengan yang sholat subuh, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita akan sholat subuh, tapi niatnya salah. Ternyata sholat zuhur. Nah, dalam sholat zuhur itu kan ada niat 4 rakaat, Ustaz. Itu bagaimana pelaksanaannya waktu sementara kita sholatnya 2 rakaat sholat subuhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadilah yang di awal pembicaraan saya tadi, saya membuat ilustrasi alat bantu untuk memetik buah mangga. Karena itu hanyalah sekedar alat bantu. Jadi alat bantu apapun yang kita gunakan boleh. Niat kita mau mengambil bambu, ternyata yang terambil adalah potongan besi atau kayu atau apa Pak? Atau batang singkong. Tidak masalah karena kita belum memulai sholat dan niat melafalkan niat itu hanya alat bantu dengan catatan. Saya sering ini Pak, saya sering karena terlalu konsentrasi kepada apa yang mau saya sampaikan, saya sering salah melafalkan kata. 2 minggu yang lalu Pak Tarto menegur saya gitu kan. Iya, iya. Yang saya maksud A, tapi yang keluar dari lidah saya B. Tapi Pak Tarto paham bahwa yang saya maksud B gitu kan. Ya, ya.
Kenapa? Ya, terkadang karena terlalu konsentrasi kepada yang ingin disampaikan, sarananya salah. Jadi dengan syarat yang terniat dalam hati ya sholat subuh. Niatnya dalam hati sholat subuh, yang kita kerjakan sholat subuh sah. Sekalipun ketika melafalkannya, yang kita lafalkan sholat zuhur 4 rakaat. Sah Pak. Kenapa sah? Yang pertama kita belum masuk sholat, yang kedua melafalkan sholat, melafalkan niat itu hanya alat bantu. Tapi kalau yang dilafalkan sholat zuhur 4 rakaat, niatnya dalam hati juga itu, yang dilaksanakan sholat subuh batal. Cukup ya? Yang penting niatnya. Mungkin ibu-ibu silakan Bu. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin yang lagi trending topik, bukan masalah hari ini. Sekarang lagi boikot itu kan lagi digaungkan. Bagaimana kita menyikapi fatwa MUI 83 2023 ini dengan kondisi di lapangan? Artinya kalau kita membantu Palestina dengan memboikot, saudara kita terbunuh ekonominya gitu. Bagaimana untuk menyikapi ini? Kemudian hukum himbauan itu sampai dijadikan haram atau larangan dalam mengkonsumsi produk-produk dari katakan Nestle, Danone, Unilever dan lain sebagainya itu, bagaimana untuk sikap kita untuk nilai haramnya itu, apakah mutlak harus kita tinggalkan berkaitan dengan fatwa MUI 83 ini. Nah kemudian kalau kita melaksanakan boikot, katakan kalau karyawannya paling sampai puluhan ribu, katakan Nestle sampai ada 14.000, Unilever 5.000, terus bahkan McD itu punya karyawan kurang lebih 14.000 dari gerai lebih dari 200 gerai itu. Bagaimana sikap kita untuk saudara kita dan di Indonesia dan di Palestina itu? Hukum yang pertama, yang kedua hukum haramnya sampai di mana? Karena yang kita konsumsi katakan Pepsodent, Loop dan lain sebagainya itu di rumah-rumah kita sekarang masih ada, termasuk yang kita konsumsi dari kecap Bahmuo dan lain-lainnya itu adalah produk-produk dari terafiliasi dalam Israel. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada kaidah yang kita kaitkan dengan niat. Ini kaidah yang pertama tadi, ala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ada kaidah yang agak mirip dengan kaidah ini, lil wasail hukmul maqasid, ya, atau beda yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama itu lebih khusus, yang kedua lebih umum. Bila sesuatu tidak mungkin
terwujud. Bila suatu kewajiban tidak mungkin terwujud kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ada kaidah yang lebih umum dari ini, lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya mengikuti tujuan. Karena itulah tadi kita katakan bagi kelompok ketiga yang tidak mungkin menghadirkan niat dalam hati kecuali dengan melafalkannya, melafalkan niat itu baginya wajib. Wajib. Kenapa niat itu sholat? Kalau tidak ada dalam hati tidak sah. Sementara tanpa melafalkan niat, dia tidak menghadirkan niat dalam hati. Kemudian tadi ada kita contohkan, ada orang minta bantuan pinjaman kepada kita, memberi bantuan pinjaman hukumnya sunnah, uang kita ada di rumah, maka keluar dari masjid, berangkat ke rumah, kembali lagi ke masjid hanya untuk mengambil uang, hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena membantu orang sunnah. Hal yang sama berlaku untuk boikot seluruh produk atau seluruh produk perusahaan yang membantu Yahudi. Sama. Kalau memang genosida, Pak, istilahnya ya Pak, genosida di Gaza itu tidak mungkin berhenti kecuali dengan memboikot semua perusahaan Yahudi, maka memboikot itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau hanya itu caranya, wajib. Sebaliknya, kalau hukumnya, kalau kondisinya turun, kalau dengan memboikot itu, maka pembantaian terus berlangsung, tapi melemahkan kekuatan mereka karena logistik adalah hal yang penting dalam suatu operasi militer. Maka boikot adalah sunnah. Kita boikot habis-habisan juga, dia tetap berjalan, hanya sekedar melemahkan, maka hukumnya sunnah. Jadi apa yang disampaikan oleh MUI adalah solusi yang tepat. Sunnah 38 resolusi PBB diabaikan oleh Israel. Sejak berdiri Israel tahun 87 sampai sekarang sudah 38 resolusi Dewan Keamanan, satu pun tidak ada yang dipatuhi oleh Israel. Lalu gila, apa satu-satunya yang bisa memaksa pemerintah Israel untuk tunduk? Satu-satunya adalah roket Hamas. Ketika roket Hamas masuk ke Israel, rakyat yang ketakutan. Ketika rakyat yang ketakutan, mereka
pemerintah, hanya pemerintah Israel hanya tunduk kepada tekanan rakyatnya. Tekanan PBB 38 diabaikannya. Ya, ini Pak Rois ini pernah di Bangkok, ini bisa nanti bercerita bagaimana kan. Kalau saya kan pengamat Pak, kalau Pak Rois pemain langsung. Yang saya sudah sampaikan ke beberapa imam kita untuk kita melaksanakan qunut nazilah. Ya, harus ada usaha nyata dari kita, tanda kita untuk saudara-saudara kita yang terzalimi apapun bentuknya, agar kita selamat dari pertanyaan bahwa kita tidak, bahwa kita mengabaikan mereka kelak di hari kiamat. Salah satunya bantuan, salah satunya boykot, salah satunya juga adalah qunut nazilah. Qunut nazilah itu sunnah muakkad. Ini yang belum kita laksanakan. Nanti setiap ada kasus melaksanakan qunut nazilah sampai kasus itu berakhir. Jadi kapankah waktu yang paling mustajab bagi kita ketika kita sholat, ketika kita sedang sujud terakhir? Kalau waktu yang paling mustajab ketika kita sujud terakhir, kenapa qunut nazilahnya ketika tidak sebelum ruku, sebelum sujud? Kenapa Pak? Kenapa kita tidak memanfaatkan waktu yang paling mustajab? Sekian banyak hadis menyatakan ketika sujud, aqrabu ma yakunu bi 'abdi wa sajid. Waktu yang paling dekat seorang hamba kepadaku adalah ketika dia sujud. Kenapa bukan ketika kita sujud kita membaca doa qunut nazilah? Karena qunut nazilah itu dianjurkan, diaminkan oleh seluruh makmum. Bagaimana kita mengaminkan qunut nazilah kalau dibaca ketika, kalau imamnya membaca ketika sujud? Bagaimana kita mengaminkannya? Bagaimana? Karena tentunya mendoakannya maka dibaca tidak di tempat yang paling mustajab. Tidak dibaca di tempat yang paling mustajab, tapi dibaca pada waktu yang tidak. Kalau pas sujudnya tuh dibaca dengan keras dan Tidak boleh. Hukumnya, kalau benda itu sudah ada di rumah kita, boleh kita konsumsi. Aisyah mengadu kepada Nabi, tadi di tengah jalan saya menemukan sebuah apel. Jalan itu bukan banyak jalan yang bukan banyak dilalui orang. Apel itu saya ambil, saya makan, dan
dalil saya apa? Innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak menginginkan benda-benda itu rusak. Bahan makanan itu rusak. Jadi kalau sudah ada di rumah kita, boleh kita manfaatkan. Malah kalau kita buang ke tong sampah, kita bazir, haram. Ya, kalau sudah ada, ya tidak apa-apa, kita manfaatkan. Bukankah dengan membaikkan sekian banyak perusahaan ada dampaknya kepada sekian banyak kaum muslimin lain yang bekerja di perusahaan tersebut? Dampak seperti itulah yang diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa in khiftum ma'ilatan fasawfa yughniyakumullahu min fadlih. Maka itu sebelum Nabi diutus, dua fungsi, pusat ibadah dan pusat perdagangan. Pusat perdagangan lebih dominan dari pusat ibadah. Jadi Masjidil Haram itu pasar, ya, lebih berupa pasar daripada masjid. Lalu Allah mengharamkan orang kafir masuk ke Mekah. Fala yaqrabu Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza. Setelah menaklukkan kota Mekah, tidak boleh ada orang kafir yang masuk. Kenapa? Innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Najis maknawi, bukan najis hakiki. Kalau najis hakiki kita bahaya, Pak. Salaman dengan orang Nasrani ini ya harus diuji najis. Orang kafir itu najis, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Muncullah sekian banyak keberatan dari penduduk Makkah yang muslim. Wah ya Rasulullah, bahaya. Kalau orang kafir tidak mau Mekah, bahaya. Hancur ekonomi kota Mekah. Allah menyatakan, kalau kamu takut kemiskinan, takut miskin, Allah akan memberi jalan ke lapangan rezeki bagimu. Jadi kasusnya sama, Pak. Kasusnya kita di awalnya tidak punya pekerjaan kecuali di tempat penjualan khamar. Pilihan meninggalkan pekerjaan itu atau tetap. Kalau kita mau meninggalkan pekerjaan, di situ Allah akan memberi kita jalan lain untuk mendapatkan rezeki. Jadi karena itu sudah satu-satunya jalan menekan Israel, maka walaupun ada akibat dampak ekonomi bagi saudara-saudara kita muslim yang lain yang bekerja di bidang itu, karena sudah pada tingkat wajib atau sunnah, kita mengikuti fatwa MUI. Cukup aja ya. Jadi satu-satunya hanya itu aja.
yang jelas-jelas danon ini harus berhentikan atau gimana hukumnya? Sama Pak. Satu-satunya ada itu. Nah, nanti kalau sudah reda ya, udah selesai baru. Cukup aja ya. Ya, ibu-ibu mungkin masih silakan Bu. Kelihatan kegiatan yang lain boleh. Ya. Dengan yang tadi malah kampanye yang baru dibahas oleh guru kita, silakan. Siapa? Loh, Pak Abidin bangun tuh. Perasaan nggak ada saya. Dia tidur juga dengerin Pak. Ada Pak Wais mau komentar, sudah punya pengalaman di banyak tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Biogot Ustaz, ada salah satu produk punya Israel yaitu Android ya, yang selama ini kita pakai. Nah selama ini juga kita gunakan. Sekiranya itu juga di Biogot, bagaimana memanfaatkan HP kita yang setiap hari itu lebih dekat daripada istri bahkan. Kalau tidak ada HP langsung pulang, tapi kalau istri ketinggalan langsung aja. Jadi bagaimana Ustaz dengan menyikapi HP itu? Kalau istrinya tinggalan diambil langsung. Sama Pak. Jadi sudah kita beli, ya nggak perlu dihancurkan Pak. Menghancurkannya malah mubazir. Kita pakai saja. Nanti kalau belum kita juga membelinya. Bukan HP-nya Ustaz, sistemnya itu loh tadi. Ya, sistemnya boleh Pak, karena sistem itu sifatnya universal. Jadi apakah sistem negara kita ini sistem demokrasi itu sistem Islami universal, silahkan kita pakai. Enggak. Jadi boleh Pak. Kita dalam banyak hal tidak mungkin menghindarinya sepenuhnya. Terima kasih. Cukup Abidin ya. Tapi kalau istrinya ketinggalan tadi gimana? Nggak usah balik lagi. Kalau HP ketinggalan balik lagi. Oh gitu. Saya tambahin lagi aja udah. Ayo, silakan. Ini Pak RW ini pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang terjadi di Palestina, ada dua hal yang kita laksanakan sebagai Muslim. Kita niatkan memang tadi sudah jawab hubungan kita sama Allah di hari akhir. Pertanyaan apa yang kamu perbuat dengan saudara kamu di Palestina, kita lakukan sebagai niat ibadah. Tapi dari sisi duniawi ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan boikot. Boikot dalam strategi hubungan antar negara itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti Rusia dengan Ukraina diboikot habis-habisan, tapi apakah perangnya berhenti? Enggak. Terus apa yang diinginkan dari sebuah kegiatan boikot? Perbuatan boikot ada dua yang dicapai. Yang pertama bahwa ada sistem yang tidak berlaku sehingga harus dilakukan bahasanya kira-kira bareng-bareng kita tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perbuatannya. Oke, bareng-bareng kita menyatakan bahwa saya tidak setuju atau kita tidak setuju dengan perbuatan Anda, untuk menunjukkan bahwa yang Anda kerjakan itu salah. Yang kedua, menekan dia dari sisi menekan dia dalam Israel, menekan Israel dari dalam bahwa dia boleh ditekan oleh rakyatnya, pemerintahnya maksudnya. Kan ditanya apa? PM yang punya masalah sekarang membuat keputusan yang bisa menekan rakyatnya. Kalau rakyatnya protes, dia akan ditekan.
Pertanyaannya, apakah dampaknya cukup? Enggak. Apakah perang itu akan berhenti? Enggak. Tetapi apakah ada tekanan? Iya. Jadi secara strategi tekanan logistik tidak banyak pengaruh disampaikan Bapak. Tapi apakah itu ditunjukkan? Iya. Yang kedua, apakah itu menekan? Iya. Nah, menghentikan kayaknya berat, tidak akan menghentikan. Dan pengalaman kita seperti Rusia, Ukraina nggak berhenti sampai sekarang masih lanjut. Ditekan semua negara, bahkan PBB bilang menekan. Eropa sama sekali tidak melakukan kegiatan dagang dengan mereka. Apakah berhenti? Enggak. Tetapi menunjukkan bahwa yang melalui salah, sama dengan yang kita lakukan sekarang, bahwa yang Anda lakukan Israel itu salah. Yang berikutnya itu prinsipnya itu saja. Jadi yang penting ini niat orang Islam yang kita lakukan sebagai barang niat, kita bantu saudara kita di Palestina menjaga pertanyaan yang berakhir. Yang kedua, kita tunjukkan bahwa kita setuju caranya seperti itu. Memang kita boleh buat produk. Masalah sudah ada di tempat kita manfaatin aja. Cuma jangan beli lagi. Ini beli lagi ke McDonald jadi sama aja. Tapi kalau McDonald bikin tetangga ya udah makan aja sama aja. Semudah itu. Tapi memang berikan dampak. Dampak paling tidak memang ada tekanan dari sisi itu. Karena tidak bisa melakukan oleh PBB. Itu secara strategi. Yang berikutnya saya sampaikan mungkin lebih ke details. Jangan menggunakan sekali lagi. Jangan menggunakan kata Hamas untuk peristiwa di Israel. Karena serangan kepada Israel itu oleh Palestina, oleh semua fraksi, oleh faksi, bahkan di Libanon. Libanon itu Hizbullah. Tapi mengapa tidak disebut? Itu faksi-faksi, memang faksi-faksi. Mereka seperti zaman perjuangan kita melawan zaman Belanda. Ada Pak Diponegoro, ada Pak ini, Pak itu. Jadi semua itu. Tapi sebutnya nanti kan Diponegoro sebagai faksi pemberontak. Di tempat lain juga disebut sebagai faksi pemberontak. Tapi pada dasarnya kan Indonesia. Jadi kita biasakan yang terjadi adalah perang Israel Palestina, bukan Israel Hamas. Narasi itu dibangun sejak awal. Yang salahin Hamas itu kelompok teroris Hamas. Padahal di sana itu banyak faksi. Yang kita kenal yang dua Fatah dengan Hamas. Fatah itu yang moderat, nggak ada lagi. Pokoknya di sana serangan diserahkan aja. Nah kita terframe. Kalau kita di frame selama ini pengertian kita bahwa terjadi perang antara Israel dan Hamas. Enggak, Israel tidak mati. Israel dengan Hamas itu artinya Israel merangi teroris. Dan itu akhirnya dibenarkan. Kalau teroris selalu dibenarkan. Dan kita sebagai Muslim kita harus memastikan bahwa kita paham perang itu bukan antara Israel dengan Hamas, tapi Israel dengan Palestina. Itu harus kita yakinkan bahwa selama itu narasi harus kita buat. Dan kita pasti kalau ngikutin gelombang media dan seterusnya mereka pakai Palestina Hamas. Yang benar adalah Israel Palestina. Jadi itu yang mesti kita ada di keyakinan kita bahwa perang itu adalah negara. Dan bukan perang sebenarnya karena negara merdeka dijajah kan, jadi dijajah. Israel yang menjajah. Mereka nggak punya tanah sebagainya. Jadi dan Palestina adalah negara merdeka yang secara hukum memang dia punya tanah, tapi makanya banyak yang mengatakan itu penjara terbesar di dunia terbuka, nggak bisa diapa-apain. Ya, begitu situasinya. Oleh karena itu kembali ke kita, boykot itu sesuatu yang sangat penting untuk sebuah gerakan menekan negara tertentu, meskipun tidak menghilangkan kejahatan yang dilakukan. Mungkin demikian. Jadi mohon maaf pada kurang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ahlinya yang bicara memang luar biasa ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Habis. Masih semua ulama sepakat bahwa niat itu letaknya di hati. Pada yang biha ma'amati qalbi.
berlaku dalam semua ibadah. Wala yadurruhu law nasaqa bi khilafi ma fil qalbi. Tidak masalah kalau niat dalam hati sholat subuh, tapi yang keluar di lidahnya sholat zuhur, tidak masalah. Tidak masalah karena yang dipertimbangkan apa yang ada di dalam hati. Wayat dibunutku bil manwir qabla takdir. Sunnah bagi orang yang kelompok kedua melafalkan niat itu sebelum takdir. Untuk apa? Lisa'idal lisan al-qalba, agar lidah membantu hati. Hanya itu tujuannya. Wa li'annahu ab'adu 'anil waswas, untuk menjauhkan dari keraguan-keraguan dan bisikan-bisikan setan. Nah, dalilnya adalah dikiaskan kepada melafalkan niat ketika melaksanakan haji dan umrah. Apa? Nabi ketika akan umrah dan haji, labbaika umratan wa hajjan, ya Allah, aku melaksanakan, aku beri panggilanmu untuk melaksanakan umrah dan haji. Khusus untuk umrah dan haji tidak boleh diganti lafal niatnya, tidak boleh nama itu ada al-haji hadza sanat hadzi sanati lillahi ta'ala, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sudah mengajari lafalnya. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan untuk seluruh jamaah. Banyak disampaikan tadi, yang terutama dari Pak Rois tadi juga menyampaikan bahwa salah satu untuk menekan kepedulian kita, tidak ada kekuatan lain selain boykot. Tapi yang sudah ada silakan, tapi jangan beli lagi, kan itu ya. Nah, mulai sekarang saya mengajak untuk seluruh jamaah ini, karena MUI ini yang memberikan fatwa himbauan, mari kita lakukan, karena salah satu tekanan kita hanya itu. Jadi kesempatan sampaikan untuk jamaah. Sebelum ditutup mungkin dari pihak tidak ada. Alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini kita sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menambah ilmu dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelum ditutup dengan doa, nanti waktu sudah masuk dan sudah disiapkan di serabi makanan pagi pada santapan jasmani, silakan untuk dinikmati. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.